Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dengan NRP 31255026 dari kelas 1 D3 ITA. Dan di kesempatan kali ini saya akan buat video untuk praktikum 4 proses dan manajemen proses untuk mata kuliah sistem operasi. Oke. Langsung saja kita ke percobaan pertama. Sip. Sini percobaan pertama adalah melihat run level. Pertama kita login sebagai root. Udah aja sih root. Terus masih dulu. Sip. Dan kita ketikkan run level. Di sini terlihat run levelnya itu 5, artinya graphical target. Kita coba pindah run level graphic target ke multi user. Sistem isolate multi user dot ini tampilan multi user target. Jadi sebenarnya grafikalnya itu dimatiin semua. Kita login aja. Oke, root. Oke. Anda juga pindah ke run level menggunakan perintah unit 5, berarti kayak balik ke tadi ya, ke graphical. Terus kita ke terminal lagi. Gitu. Kita disuruh untuk ke terminal, masukkan sebagai root, cek default run level. Default get default ya. Graphical target. Oke. Kita ganti ke multi user. Set multi user. Oke. Jadi semisal kita reboot ya, nanti tampilan awal dari booting pertama itu ya masuk sebagai multi user, jadi tanpa graphical seperti ini. Oke, pekerjaan pertama sudah selesai. Mungkin pekerjaan kedua nggak perlu pakai ini, kita kayak biasa aja. Oke. Ini pekerjaan kedua, buka terminal, pastikan Anda sudah
Waduh, disuruh pakai mode multi user. Coba sebagai root. Hey. Oh, sudah. Oke. Jadi hitungannya satu sistem ya, walaupun ngakses lewat SSH sama aja. Oh, disuruh pakai user biasa. Instruksi PS bisa digunakan untuk kondisi proses yang ada. Oke. ID adalah nomor identitas proses, titik Y adalah nama terminal, start berisi status proses, dan komen menggunakan instruksi yang digunakan. Oke. Untuk melihat resource kita menggunakan command ps. Oke, di sini ada yang ditambahkan. Ini ada persentase CPU, memori, size, dan RSS ini jumlah memori yang digunakan, dan start kapan proses tersebut berjalan. Oke, mencari semua user yang digunakan oleh. Jadi ini proses yang digunakan oleh user Dimas. Untuk melisting semua proses yang sudah berjalan, loginlah sebagai root. Ya, proses. Nah tadi untuk melisting semua proses berjalan, loginlah sebagai root. Opsi A, U, dan X. Disuruh press out. Salah. Kasih environment. Oke, ini melisting semua proses yang berjalan. Untuk melihat berapa jumlah proses, kita pakai command wcl tab pipe. Ada 141 proses. Oke, percobaan berikutnya menemukan hubungan proses parent dan child. Oke, tetap menggunakan user. Ketik ps habis. Opsi E memilih semua proses, H masih tampilan secara hierarki. Oh, jadi kayak tree gitu ya. Ya. Terus ketik PSE dan tekan enter. Oh, jadi dia tuh ada apa, karakter garisnya kalau ada F. Ketik PS3 dan tekan enter. Ini listing tree harus kayak cabang dari pohon. Terus untuk mencarinya kita pakai grep dari proses.
dari semua tampilan tadi kita ngambil sistem D. Okay. Dan yang ketiga, nyalakan status proses dengan berbagai format. Ketikkan PSE opsi dengan proses dan bentuk 4 kolom. Kita bisa nomor, kita bisa naik turun. Dah ya. Apa yang keluar? Terus ketik PS aux more dengan atau opsi A menekan proses, X menekan proses yang tidak dihasilkan terminal. Jadi AX Oke. Oh, semuanya ini ditambahin more aja ya berarti ya, kayak tadi. Oke. Ketik PS EO PID CMD untuk menampilkan semua proses dalam bentuk format sesuai definisi user. S EO kita definisikan dia itu apa? PID CMD sesuai apa yang kita ketikkan, dia muncul PID sama CMD. Oke. Terus ini nambahin memori sama PPID enggak jadi. PPID sama memori. PPID adalah proses ID dari proses parent, jadi kayak childnya, enggak parentnya. Oke, selanjutnya login sebagai root, kita pindah ke graphical. Udah root kita. GPL sip. Maaf. Tampilan di VirtualBox-nya bakal ribut ya. Dia bakal muncul sebagai graphical lagi, ada ini lagi. Tapi untuk selanjutnya kita pakai ini aja, saja. Oke. Jadi apa? Mengontrol proses pada shell gunakan Linux pada grafik ke terminal. Gak boleh pakai ini kan.
kita pakai command yes. Ini dia bakal ngeprint y sampai gak habis-habis. Terus kemudian pakai Ctrl C, ini buat internal, Ctrl C. Terus cek jobs untuk status proses adakah jobs kenapa ini oke nggak ada ya, nggak ada yang running. Lakukan proses yes, namun sekarang belokkan standar output ke dev node. Kita pakai Ctrl Z untuk stop sementara. Ketik jobs dan kita bisa lihat di sini kalau proses yes tadi itu stop, berhenti. Dan jalankan sementara dan sebagai foreground dengan mengetikkan fg. Di sini yes tadi dia jalan sebagai foreground lagi. Kita bisa stop lagi, jalankan sebagai background proses. Saudara, agar perintah yang terdiri dari shell gunakan hal background, nama karakter, akhir perintah. Oh ya, jadi dan ini tuh artinya command yang ini tuh dijalankan dengan secara background. Ini lagi. Ini ada dua yang running, satunya itu di stop ya tadi, itu minus ya nggak sih. Jadi kan foreground dengan nomor, jadi EG persen 2. Oke, jadi yang kedua ini dia tuh jalan sebagai foreground. Stop. Oke, dia masih ada tapi tulisnya stop dan dia tuh jalan sebagai foreground. Nggak jalan juga sih di stop, tapi dia masih di foreground. Terabut jobs ada dua yang berjalan. Oke, kita harus ngekill proses yang tadi. Kill, kita bunuh yang kedua aja. Oke, di satu terminated tadi sama yang ini kita kill juga. Oke, udah nggak ada sama sekali. Sip. Oh, harus pakai si kill satu ya. Sebelum itu bunuh job kedua dimasukkan, kalau ini bukan PID. Bentar, kita harus tambahin lagi. S out
grab yes. Ya ini grab yang tadi kita masukin. Grab oke, ini PID nya ya, 3027. Terus kita kill menggunakan PID tersebut. Sebenarnya kita bisa kayak gini, ini jadi input buat kill kill 9 siap 9. Gak bisa, coba kembali, gak bisa berarti ya, harus manual. Oke, meninggal. Operasi dulu kosong. Yang kelima, menghentikan dan menggunakan mati jobs. Buka terminal baru, login sebagai user rasa. Ya, secara background. Yes, background, mana background? Set. Kenapa dia masih reset nggak bisa ya, soalnya dia jalan sebagai background. Oh iya ya, ini udah foreground. Oh, oke, sekarang udah berhenti. Jika FK gagal, nggak gagal tidak perlu. Pindah ke terminal perintah yes. Kayu sudah berhenti ya, kan tadi di stop. Oh tadi harusnya pakai terminal baru ya. Udah terlanjur, ternyata bisa satu terminal. Sekarang ke terminal aktifkan yes yang dihentikan, langsung aja bisa sebenarnya. Pakai apa? Oh, continue, kita ambil dulu di ID yes. Jika oke ya, jalan lagi. Selesai, kita lanjut saja ke latihan. Gunakan perintah find ke seluruh direktori pada sistem, belokkan output sehingga daftar direktori dialihkan ke file directory dan pesan error ke file errors. Jadi kita bikin dua ini dulu, dua file. Pertama itu directory txt error txt. Fine,
semua gini aja. Yang berhasil kita masukkan ke directories. Ini tuh apa ya namanya, ini tuh standar output. Pada error kita pakai dua di depannya. Permission denied, soalnya user nggak bisa mengakses directory proses. Akan yang berhasil, wih, ini yang berhasil. Oke, akan kita sleep. Apa yang terjadi dengan berita ini? Sleep itu yaitu menunggu ya, dan angka setelahnya itu berapa lama dia menunggu dalam hitungan detik. Jadi sleep 5, dia bakal nunggu 5 detik. Jadi fungsinya itu sebenarnya kayak digabung sama command lain, dalam digabung sama yes. Jadi setelah nunggu 5 detik dia bakal jalan command yes, kayak gitu. Terus apa lagi, dengan perintah B secara background menggunakan M. Nah, jadi perintah ini sleep 10 aja deh secara background. Berarti perintah ini, jadi dia bakal nunggu tapi secara background, karena nggak ada perintahnya, dia cuma nunggu doang. Ini udah sampai 10 detik, udah selesai. Jalankan sleep 60 pada foreground, hentikan sementara kontrol Z, kemudian letakkan pada background dengan VG. Ketikkan jobs, ketikkan PS, kembalikan job ke foreground dengan FG. Oke, pertama jalankan sleep 60 secara foreground, kita kontrol Z di stop, kita jadikan sebagai background, jalan sebagai background, cek jobs, running job sama PS. Oke, selesai. Tunggu sampai prompt kembali, jalankan sleep 60 pada kembalikan ke background. Oke. Hitung aja masih belum 60 detik. Kita tunggu sampai selesai. Selesai. Nggak ada. Foto ini maksudnya udah dijalanin ya, nunggu berarti dia. Terus jalankan sleep 60 pada background dan kemudian gunakan BFG untuk proses diikuti dengan jam number. Artinya proses ID ya. Oh, enggak, jam number berarti yang persen 1 gitu. Berarti sleep 60 terus kita kill jobs kill persen. Kan sleep 60 pada background menggunakan
dan kemudian gunakan kill menghentikan proses sebentar proses, gunakan BG untuk menyelesaikan proses, gunakan kill untuk menggantikan sementara proses. Berarti harus dikasih ini, killnya dikasih option ya. Kalau kill doang nanti dia langsung terminate, dia langsung hilang. Termnya random kill, oke. Ternyata pakai sektor 15. Mana tadi? Latihan ke kan slip. Oh kan. Kan slip 60 menggunakan N dan kemudian kill untuk menghentikan sementara proses. Berarti kita slip lagi. Kill. Kill 15. 3 2 4. Terminate. Mungkin kita pakai stop aja ya. Dulu deh. Berarti dan ya 3 2 6 1 kill stop 3 2 1. Oh ya, berhenti pakai stop. Mesti diapain? Gunakan BG untuk melanjutkan proses. Oke, selesai. Running lagi. Sip. Jalankan slip 60 kali. Jalankan slip 65 kali. Oke, 1 2 3 4. Oh, yang tadi udah ya. Oh, satunya udah selesai. Tambahin lagi deh. Ya kan ada 5 kan. Kill out. Kill out. Mati semua. Oke. Gunakan perintah PS, V dan tab untuk menjaga semua proses yang dieksekusi. Waduh, udah dimatiin tapi. Ulang lagi dong. Stop. Grab sleep.
laptop aja, satu running. Soalnya jalan sebagai background. Fill all aja deh. Udah selesai kan, boleh tunjukin. Gunakan perintah ps IH untuk menekan hierarki proses. Carilah init proses. Apakah Anda dapat ini spesimen penting? Dapatkan ini shell dan subproses. Oke. Mana tadi? ps IH. Daemon yang penting. Ini pasti sistem dia. Di dev ini itu buat mounting. Terus nggak ada, hierarkinya ini begini. Ini VirtualBox, caps ini buat printer, nggak terlalu penting. Yang penting apa di sini? Network. Ini network manager buat internet. Sistem D buat init proses. Ya yang ini yang kita pakai. Ini ada pipeware atau audio. Wire plumber itu audio juga. Ini audio juga. Keyring ini buat daemon buat prompting password. SSH ini sesi kita kan pakai SSH, jadi penting juga. XDG ini ya Pak, environment, nggak tahu juga itu. Oke, udah selesai kan? Shell dan subproses. Subproses ini kan di bawahnya tadi. Kalau shellnya kita grab aja deh. Dash. Oke, ada dash nih, udah ketemu. Susah nyarinya. Oke, terus lanjutnya komunikasikan ps, py dan grep. Udah kita praktekin. Jalankan proses script 300 pada background, cek WID proses script, log off komputer dan login kembali. Lihat daftar semua proses yang berjalan apakah terjadi. Log off berarti dia nggak sampai ini ya, nggak sampai reboot. Oke, jadi kita cek dulu apakah masih ada jalan. Nggak ada. Klik 600N. Jadi di jalan sampai 10 menit ya. 300 ini ya, kita logout. Oke, logout dari ininya ya, CPI nya juga kita logout deh. Ngehang tapi dia nggak usah deh, sama aja kok, dia nggak login di yang QA nya nggak login. Kita login lagi, hilang. Jadi apa yang kita masukin sebagai user, kalau kita logout semua prosesnya bakal ke terminate. Oke, udah semua. Udah semua ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.